Halo, kita ketemu lagi di video untuk mata kuliah Sistem Informasi. Jadi saya merencanakan kurang lebih ada 4 video. Kita membahas mengenai ya pengantar lah atau eh, awal Anda memahami apa sih sistem informasi itu. Ya, karena dalam beberapa kuliah itu saling berkaitan, ya, bukan hanya dengan bidang SI itu sendiri tetapi juga dengan bidang-bidang yang lain, misalkan dengan basis data atau bahkan dengan kuliah saya yang lain, interaksi manusia komputer. Oke, kita mulai. Jadi kalau di kondisi bisnis modern saat ini kita bisa melihat bahwa yang namanya sistem informasi itu telah terintegrasi ke dalam aktivitas bisnis organisasi, ya. Jadi sebuah perusahaan misalkan mempunyai sistem akuntansi, sistem keuangan, manajemen operasi, eh, pemasaran atau marketing, termasuk juga manajemen sumber daya manusia, ya, termasuk di dalamnya personalia dan bisnis-bisnis utama lainnya, termasuk juga information technology. Nah, bagaimana berbagai bagian dari organisasi atau perusahaan ini bisa mendukung tujuan dari perusahaan, bagaimana bisa menyimpan, mengolah, bagaimana bisa memanfaatkan informasi untuk keuntungan organisasi atau perusahaan tersebut. Nah, sistem dan teknologi informasi juga merupakan komponen penting dari bisnis. Rasanya sekarang hampir tidak ada bisnis yang tidak memanfaatkan teknologi informasi, ya, mulai dari bisnis besar, ya, seperti e-commerce, sampai dengan UMKM, sampai dengan pedagang martabak misalkan, ya, sudah memanfaatkan e-commerce. Supaya apa? Supaya bisnis dan organisasinya bisa sukses. Bahkan sistem dan teknologi informasi sekarang merupakan keharusan jika ingin survive dan bisa bersaing dengan bisnis lainnya. Nah, kita akan mulai dalam video pertama ini sisi konsepnya terlebih dahulu. Apa yang dimaksud dengan sistem? Nah, sistem informasi, ya, sistem dan informasi. Kita lihat dari kata sistem dulu. Sistem adalah sekumpulan komponen, ada juga yang menyebutkan sekumpulan proses yang saling berhubungan dalam batasan yang jelas, artinya harus jelas mana komponen atau proses yang internal, ya, di dalam sistem informasi sebuah perusahaan, dan yang eksternal. Dan baik yang di internal maupun yang eksternal ini bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Jadi organisasi tersebut tujuannya apa? Semua komponen, semua proses yang ada di dalam organisasi tersebut harus mendukung tujuan si organisasi tersebut, ya. Nah, kata kedua itu adalah informasi. Apa bedanya data dengan informasi? Antar proses katanya mengalir data dari satu proses ke proses lainnya. Tapi ternyata data tersebut diolah menjadi informasi. Kita akan lihat. Data itu adalah fakta atau pengamatan mentah, ya. Ada yang menyebutnya sebagai fakta mentah, raw fact, ya. Biasanya tentang fenomena fisik atau transaksi bisnis. Ya, hari ini misalkan mahasiswa yang hadir berapa, yang tidak hadir berapa, hari ini terjadi transaksi di sebuah e-commerce berapa miliar misalkan. Itu adalah data. Sementara informasi adalah data yang telah diubah atau diolah menjadi konteks yang lebih bermakna, lebih berguna, lebih bermanfaat untuk pengguna akhir yang tertentu yang memang membutuhkannya.
Jadi si data tersebut sudah mengalami proses pengolahan di mana bentuknya sudah dikumpulkan, dimanipulasi, dan diatur sedemikian rupa sehingga lebih mudah misalkan untuk dimengerti, mudah untuk dipahami, isinya telah dianalisis dan dievaluasi, dan data ini ditempatkan dalam konteks yang tepat bagi pengguna. Siapa yang membutuhkan mendapat data yang berguna, artinya dia mendapat manfaat, mendapat apa informasi yang dia butuhkan. Jadi paham ya perbedaan antara data dengan informasi. Nah, sekarang kita sambungkan antara sistem dengan informasi. Sistem informasi ini dapat berupa kombinasi terorganisasi dari orang yang terlibat dalam organisasi ya, dari berbagai tingkat manajemen, perangkat keras, hardware, perangkat lunak, software, jaringan komunikasi, network, termasuk juga sekarang itu rasanya tidak bisa lepas dari internet, sumber daya data ya, baik yang ada di dalam basis data maupun di formulir misalkan atau spreadsheet dan seterusnya, lalu kebijakan serta prosedur yang menyimpan, mengambil, mengubah, dan menyebarkan informasi dalam sebuah organisasi. Jadi kurang lebih konsep dari sistem informasi yang harus dipahami adalah ini ya, cukup kompleks, melibatkan berbagai komponen di dalam sebuah organisasi. Nah, kenapa sebuah organisasi membutuhkan SI, membutuhkan sistem informasi? Tentu saja ini untuk mendukung bisnis, tapi bagaimana perannya SI ini dalam mendukung bisnis? Yang pertama, ini ada 3 peran ya. Kita lihat yang pertama adalah untuk dukungan proses dan operasi bisnis. Contoh saja misalkan sebagai konsumen kita sering menjumpai sistem informasi yang mendukung proses dan operasi bisnis di banyak toko retail tempat berbelanja. Kita menyebutnya sebagai e-commerce. Kita mungkin menyebutnya sebagai database. Kita mungkin menyebutnya sebagai sistem untuk transaksi pembelian. Tapi itu merupakan bagian dari sistem informasi yang dilihat, ya, dimanfaatkan informasinya oleh seorang konsumen. Bagaimana dengan di universitas? Dosen, mahasiswa bisa memanfaatkan nilai, absensi, jadwal, ya, di rumah sakit, seorang pasien, dokter, perawat bisa memanfaatkan hasil medical record, terus antrian, jadwal, pasien, dan seterusnya. Itu manfaat pertama, peran pertama, dukungan proses dan operasi bisnis. Yang kedua adalah dukungan pengambilan keputusan bisnis. Sistem informasi juga membantu manajer toko, jadi contohnya, dan profesional bisnis lainnya membuat keputusan yang lebih baik. Dari data hasil penjualan, misalkan, seorang manajer toko bisa melihat ya, barang mana yang sangat laku, barang mana yang cukup laku, dan barang mana yang tidak laku, sehingga bisa mengambil keputusan. Barang yang sangat laku ini persediaannya harus ditambah misalkan ya. Barang yang tidak laku dia bisa mengambil keputusan untuk melakukan diskon. Ya, bukan artinya rugi, tapi mungkin margin keuntungannya itu menjadi lebih sedikit. Ini tidak bisa didukung keputusannya jika mendapatkan informasi yang salah, ya, informasi yang tidak bagus. Itu peran yang kedua. Dan peran yang ketiga adalah dukungan strategi untuk keunggulan kompetitif. Memperoleh keunggulan strategis atas pesaing atau kompetitor memerlukan penerapan teknologi informasi yang inovatif. Di sini adalah peran
besar dari teknologi informasi. Ya, bisnis apapun pasti ada pesaing. Perguruan tinggi pasti ada pesaingnya. Perguruan tinggi yang lain. Ya, pabrik smartphone pasti ada pesaingnya, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Apalagi sekarang sudah globalisasi. Ya, bahkan UMKM, usaha kecil dan menengah misalkan, ya ada pesaingnya juga, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, bagaimana memanfaatkan sistem informasi untuk meningkatkan keunggulan kompetitif, membuat sesuatu yang baru untuk mempermudah misalkan akses konsumen, membuat sesuatu yang baru untuk membuat mahasiswa mengakses data untuk kuliah, membuat sesuatu yang baru misalkan untuk membuat pegawai bukan hanya bisa bekerja di kantor tetapi juga dari rumahnya. Nah, ini tidak cukup hanya memanfaatkan teknologi informasi, tetapi juga harus memanfaatkan sistem informasi. Itu peran utama ya, sistem informasi dalam bisnis. Jadi kalau kita lihat piramid manajerialnya kurang lebih seperti ini, semuanya saling mendukung. Yang paling bawah itu adalah support business and process ya, untuk operasi. Ini biasanya day to day operation ya, di level operasional, lalu di level manajerial, supervisor itu mendukung pengambilan keputusan, dan level yang paling atas adalah bagaimana para pengambil keputusan ya, CEO ya, pemilik usaha dan seterusnya, ini bisa mengambil keputusan strategis untuk meningkatkan keunggulan kompetitif. Ini semuanya didukung oleh sistem informasi yang baik. Oke, itu konsep utama dari sistem informasi ya. Jadi saya harap Anda paham istilah-istilah dan manfaat serta peran untuk sistem informasi. Oke, kita cukupkan dulu untuk video singkat ini. Kita akan lanjutkan ke bagian yang kedua.